Materi ini tentang Roblox di minggu ke-7. Minggu lalu sudah saya jelaskan satu proyek terkait dengan geometri menggunakan platform Scratch. Saya akan menjelaskan terkait dengan Roblox. Nanti langsung kita praktek setelah membuat akun. Bagaimana cara membuat skenario, kasus, atau membuat permainan, alur permainan, yang mana permainan tersebut bisa dimainkan oleh siapa saja yang melihat atau disimpan secara publik. Ya, sejarah Roblox banyak bisa diakses di beberapa sumber menggunakan bahasa pemrograman Lua, dan platform ini merupakan salah satu platform yang bisa dimanfaatkan secara online, secara daring. Implementasi dan membuat atau menciptakan permainan juga bisa dilakukan secara offline dengan mendownload, mengunjungi createroblox.com atau roblox.com, kemudian download dan melakukan instalasi terhadap komputer yang ada di rumah kita atau di lab. Kalau kita di lab, boleh diinstal di lab. Kalau misalkan mau ke lab, mungkin bisa nanti dijadwalkan kapan bisa teman-teman menentukan waktu untuk kuliah secara offline. Ini logo dari Roblox Studio. Bisa kunjungi Roblox Studio dengan mendownload dan melakukan akses. Roblox Studio biasanya kalau kita sudah pernah menggunakan atau menjalankan atau memiliki akun terkait dengan platform ini, ketika platformnya atau sistemnya meminta kita untuk update atau updating, hanya kita tinggal mengikuti tahapan langkah yang ada biasanya ada notifikasi di bagian kanan atas, itu untuk update platform Roblox Studio, kemudian kita ikuti tahapannya, nanti akan terupdate secara otomatis kalau kita menggunakan secara online. Tapi kalau menggunakan offline juga disesuaikan dengan spesifikasi komputer kita. Tujuan pembelajarannya dalam materi ini diharapkan mahasiswa memahami konsep event atau touch, menggunakan fungsi atau function, mengatur properti objek dengan memanfaatkan satu properti di dalam bagian atau partisi, yaitu dengan collide dan transparansi ketika si pemain atau si OB-nya menyentuh satu objek tertentu atau bagian tertentu, maka objek atau bagian itu akan menghilang dengan memberikan perintah perulangan. Menggunakan looping atau menggunakan for. Dan menentukan setelah adanya looping for, kita berikan time atau waktu, timer untuk kapan si OB-nya atau pemainnya itu bisa menyentuh part atau bagian yang kita berikan perintah di dalamnya untuk menghilang sejenak. Menggunakan timer atau waktu menggunakan delay, fungsi delay. Kemudian menerapkan logika sederhana dalam game. Requirement-nya atau spesifikasi yang diperlukan kalau kita familiar menggunakan sistem operasi Windows 64-bit, maka sistem operasi yang bisa itu di atas Windows 7 sampai dengan updating ya 11 atau yang lebih baru, yang terbarunya. Biasanya ketika kita menggunakan sistem operasi Windows dan mengunjungi atau pergi ke roblox.com, maka diminta nanti kita untuk installernya terlebih dahulu, kemudian setelah installernya uh, di download, kemudian kita download menggunakan installer Roblox Studio-nya, sehingga nanti disesuaikan dengan spesifikasi bagian partisi di sistem di drive kita atau di komputer kita, dengan menyisakan sebanyak minimal 10 GB. Kalau kita menggunakan operating system yang lain, Mac OS misalkan, maka versi yang bisa digunakan adalah 10.13 atau High Sierra atau di atasnya. Prosesor yang dipakai, yang digunakan, yang
ada di dalam sebuah spesifikasi komputer, maka yang diinginkan yaitu 1,6, 1,6 GHz atau di atasnya lebih baik. Kalau misalkan punya laptop atau program atau komputer yang khusus untuk game atau gaming, maka itu lebih baik yang sesuai dengan Roblox-nya. Kalau untuk menggunakan Roblox Studio yang versi terupdate. Prosesor yang diminta dalam ini adalah 1,6, kemudian random access memory atau RAM, memori yang diperlukan 4 GB. Kalau kita memiliki 8 GB itu sudah bagus, sudah mumpuni, paling tidak 4 GB. Kalau misalkan masih 2, mungkin perlu di-upgrade menjadi 4. Ya. Kalau 2 mungkin nanti bisa pakai versi yang di bawahnya. Mungkin bisa dicari di platform atau di alamatnya Roblox itu sendiri, dicari-cari. Kemudian disesuaikan dengan kapasitas hard disk kita di komputer ya, di laptopnya. Paling tidak tadi berikan space 10 GB untuk memudahkan nanti gerak atau menciptakan satu permainan game di dalam komputer kita. Kemudian VGA, graphic card-nya 5 tahun terakhir, kalau sekarang 2026, mungkin di tahun 2021 VGA keluaran yang 2021, atau laptop bawaan yang sudah di kurang dari 3 tahun, ya, yang terintegrasi dengan video card. Kemudian yang terakhir itu kita perlu internet akses, sebagaimana platform yang saya jelaskan minggu lalu, yaitu menggunakan Scratch. Kita masih menggunakan online platform. Kenapa nggak pakai offline? Ya karena kelas kita online memudahkan juga tanpa kita harus menambah spek komputer kita. Kita hanya menggunakan cloud spesifikasi, kemudian kita manfaatkan platform itu untuk praktikum. Ya, saya akan berikan konsepnya, kemudian kalau berminat untuk mengembangkan boleh dieksplor. Ya, paling tidak 4 sampai 8 megabyte. Kemudian supaya bisa berjalan, maka kita perlukan internet yang stabil. Kalau di rumah punya WiFi, ya berarti coba dicek kembali apakah uh, internet aksesnya di antara 4 sampai 8 megabyte. Atau kalau misalkan tethering dari handphonenya mungkin bisa dicek kecepatan internet yang ada di handphone karena berbagi dengan HP itu sendiri. Kemudian yang berikutnya installing studio, bagaimana cara melakukan installnya. Yang pertama tadi kita pergi dulu ke roblox.com. Pergi ke roblox.com, ini logonya, lihat logonya seperti ini, download studio, kita klik aja yang ini, tombol download studionya. Download studio yang logonya ini biru ya, seperti puzzle L yang saling melengkapi. Kemudian installer terlebih dahulu, browsernya nanti tentukan pakai browsernya, seharusnya bisa pakai browser apa saja. Kemudian robloxstudio.exe itu untuk instalasi secara offline di komputer kita. Kalau di Mac OS ekstensinya DMJ. Kemudian perlu hal lagi yang kita kerjakan adalah membuat akun menggunakan alamat email dan password. Jangan lupa passwordnya bila perlu dicatat, alamat emailnya dicatat. Kalau punya banyak email mungkin perlu dicatat sehingga pada saat praktek atau membuat tugas kita tidak lupa akun dan disimpan akun tersebut di tempat yang mudah kita mengingatnya. Updating ini yang saya sampaikan tadi di depan. Kalau mau update biasanya di bagian atas itu update studio. Ya hanya tinggal ikutin saja.
bagaimana cara melakukan updating terhadap sistem yang kita pakai. Kalau mau update tentu juga disesuaikan dengan spek komputer kita. Kalau kita ketinggian, pakainya versi terbaru, tapi di komputer kita tidak memenuhi, tidak bisa menyesuaikan, nanti biasanya dia akan lambat ya pekerjaan komputer kita akan lambat karena resourcesnya tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Roblox itu sendiri. Nah, yang kemudian ketika kita sudah selesai menginstalnya untuk simpan file ke dalam directory atau drive kita di komputer kita secara offline, berarti kita simpan save to RBL atau Roblox atau juga simpan di platform Roblox secara online. Jadi bisa dibuat secara offline dan juga bisa disimpan secara online. Kalau kita simpannya secara online, tentunya kita harus set dengan pilihan kita, apakah di set dengan public atau secara private. Kalau public nanti orang lain bisa melihat dan memainkan. Kalau private berarti hanya kita sendiri yang bisa melihat dan melakukan modifikasi dan memainkannya. Ini bagian dari tampilan awal base plate. Base plate itu berupa dataran atau eh, baseline-nya atau lantainya, di mana si OB atau player itu nanti akan bermain. Ada beberapa template yang bisa digunakan yang dipakai kalau pada umumnya base plate itu kosong ya seperti yang di bagian ini yang warna panah warna merah ya atau kalau mau membuat base plate atau juga template yang lain bisa pilih new atau tanda tambah yang ada di pojok kiri di bagian atas, diklik satu kali nanti akan membuat satu tempat baru atau workspace baru untuk dimainkan atau untuk diciptakan sebuah alur skenario permainan. Nah, untuk mengaktifkan properti yang ada di setiap bagian atau partisi yang kita pakai, maka di bagian menu bar itu ada explore dan properties. Nanti kalau diklik explore, maka akan ditampilkan beberapa properti yang ada di sebelah kanan, samping kanan layar monitor masing-masing. Itu akan ditampilkan beberapa kegunaan dari partisi atau part yang kita tempatkan pada sebuah base plate ya atau dalam sebuah kanvas atau lembar kerja. Ini merupakan spawnnya di spawn itu merupakan titik awal di mana pemain atau playernya akan memulai permainan. Berarti dia akan berada di titik ini, spawn ini. Kemudian di bagian atas itu ada menu, ada home, model, avatar, test, view, dan plugin. Nanti bisa diakses atau dieksplor, bisa dieksplor masing-masing bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan fasilitas yang ada di dalam menu bar pada Roblox Studio. Kemudian di bagian sebelah kiri itu ada model terrain editor. Ini merupakan tempat beberapa fasilitas juga yang disediakan oleh Roblox tanpa kita harus mendesain ulang. Misalkan kita akan membuat rumah, maka rumah sudah disediakan. Kemudian misalkan tangga atau yang lain-lainnya bisa diambil dari model yang ada di sebelah kiri. Di bagian kampas lembar kerja ini atau baseline base plate itu ada gambar left, ada front, ada top, ada bottom, ada back ya sebenarnya. Tapi di sini ada kita tinggal arahkan saja dengan mengklik salah satu sisi di antara garis ini garis hijau itu merupakan garis vertikal atau titik Y. Kalau ke atas berarti Y plus, kalau ke bawah Y min. Garis warna merah itu merupakan X. Kalau ke kanan X-nya positif, kalau ke kiri X-nya negatif. Sedangkan yang warna biru merupakan pertemuan antara X dan Y, diagonal untuk menentukan atau melihat arah dari sebuah
partisi yang kita tempatkan pada sebuah base plate. Nah, menggerakkan partisi itu atau menggerakkan arah, kita hanya memainkan klik kiri, klik kanan, kemudian scroll atas bawah, dan juga shortcut yang ada pada keyboard kita dengan A, W, D, S. Itu untuk maju, W, ke kiri A, ke kanan D, ke bawah S. Atau kalau mau juga, kalau mau menggunakan panah shortcut, kiri kanan atas bawah berada di sebelah kanan bawah, di shortcut bisa diperhatikan, itu dipilih atau ditekan, maka dia akan berjalan sesuai dengan arah atau perintah yang diberikan oleh seorang pemain, ya. Kemudian untuk loncat itu bisa pakai spasi dari shortcut. Ini merupakan contoh lain yang dimanfaatkan sebagai spawner. Kalau yang tadi base plate-nya itu dihilangkan, maka ini sudah tidak ada lantai lagi spawner-nya. Spawner itu terbang di atas angin, ya, karena lantainya sudah dihilangkan. Kalau lantainya dihilangkan, kalau pemainnya jatuh dari spawn, maka dia akan mati, ya, atau game atau over, akan selesai permainannya. Bisa di-set untuk permainan berulang kembali atau diberikan beberapa kali kesempatan untuk bermain, misalkan 3 kali. Kalau misalkan jatuh lagi, mungkin permainannya akan di-set sebagai permainan yang berakhir. Bagian ini adalah bagian menu home, masih di bagian menu home, yang kita bisa lihat beberapa fasilitas. Contoh fasilitas yang diberikan adalah di sini anchor atau jangkar, atau bisa menggunakan Alt A untuk mengakses atau menggunakan jangkar itu. Di sini juga kita bisa memanfaatkan move untuk berpindah, scale untuk melebarkan, rotate untuk merotasi, dengan mengklik dan menggerakkan mouse, klik kiri, klik kanan, dan scroll atas bawah, atau bisa memanfaatkan A, W, D, S, ya, yang ada di kiri. Kalau mau kombinasi tangan kanan dan tangan kiri, berarti yang tangan kanannya untuk pegang klik mouse, yang kirinya untuk pegang keyboard atau shortcut A, W, D, S. Saya sarankan pakai mouse supaya mudah dan lebih cepat pergerakannya sesuai dengan yang kita inginkan. Gerak sebuah part atau objek itu kita mau tempatkan dia di mana dan di posisi apa. Ini merupakan gambar sederhana yang saya buat. Misalkan ada permainan naik tangga, yang mana tantangannya adalah ketika si OB atau pemain itu berada dalam satu tangga tertentu, misalkan tangganya ada warna merah, hijau, kuning, dan coklat. Misalkan si pemainnya berada di posisi tangga warna kuning, maka dalam hitungan beberapa detik, sesuai dengan konsep dari perulangan, menggunakan delay dan for, maka tangga yang berwarna kuning itu akan menghilang. Kalau nggak segera loncat, maka si OB atau pemainnya akan mati atau jatuh. Ya, ini bisa kita set sebagai tantangan atau obstacle ketika pemain sedang bermain, kemudian di posisi tertentu pemainnya akan hilang dan mati, gitu ya. Kalau misalkan terlalu lama berada dalam posisi tangga berwarna kuning, misalkan. Ini juga sama, kita bisa manfaatkan rotate untuk menggerakkan silinder ke arah tertentu, ya, apakah vertikal, horizontal, atau diagonal. Nanti bisa diklik warna hijau untuk X, arah X, sedangkan warna hijau untuk Y, titik Y, kalau warna merah untuk titik X, sedangkan warna biru untuk diagonal di antara X dan Y, titik Z. Di dalam gambar ini disebutkan bahwa ada 3 buah partisi, dan di bagian partisi yang ketiga, partisi yang keempat itu ada script, yang mana scriptnya
yang kita inputkan adalah script seperti pada slide berikut. Perubahan pada bagian part, masing-masing part itu bisa dimanfaatkan dengan mengaktifkan partnya atau diklik bagian part tersebut. Kemudian kita pilih appearance atau property yang ada di dalam part itu. Di sebelah kanan itu ada property dan ada nama partnya. Mungkin kita supaya nggak bingung, part itu kan semuanya part yang kita pakai. Karena ada 6 part di sini. Mungkin kita berikan penamaan tangga 1 atau tangga merah, tangga hijau, tangga coklat, kemudian tower hijau, supaya kita tidak bingung memberikan penamaannya. Ya, sehingga di bagian script mana yang akan kita posisikan ketika OB atau pemainnya menyentuh partnya dengan hitungan beberapa detik akan menghilang. Part tersebut akan menghilang. Pada dasarnya ketika kita membuat script, kode script, dia akan menampilkan default perintah hello dunia atau hello world dengan perintah print. Namun ini bisa dihilangkan atau dihapus, kemudian kita ganti dengan memberikan penamaan atau memberikan perintah instruksi sesuai dengan konsep skenario yang kita inginkan dalam sebuah alur permainan. Kemudian ini untuk type in your script, kita tinggal memberikan perintah atau mengetikkan instruksi pada partisi itu, sehingga dampak atau efeknya nanti bisa kita lihat dengan memainkannya menekan tombol play. Ini kode scriptnya. Kode scriptnya ada, kita di dalam script ini di baris pertama itu ada platform script.parent. Ini merupakan local platform ya, dengan script parent bahwasanya perintah ini merupakan perintah lokal yang memiliki fungsi fade. Fungsinya di baris ketiga local function fade, bahwa fungsi itu merupakan fungsi lokal yang hanya bisa diakses oleh lokal itu sendiri, bukan global ya. Kalau kita berfungsi lagi, maka fungsi itu tidak fungsi yang pertama tidak bisa diakses karena dia miliknya local function dengan nama fungsinya adalah fade. Kemudian di baris keempat itu ada for itu merupakan perulangan. For perulangan count menghitung 1 sampai dengan 10. Yang tadi saya sampaikan menghitung 1 sampai 10. Kemudian selanjutnya platform transparansi count. Ketika platform count-nya itu dipakai untuk fungsi transparan, maka transparansinya itu akan berganti atau berjalan dengan hitungan 0,1 detik ya, dengan platform Concolight. Concolight-nya kita aktifkan kembali setelah 3 detik ya, 0,1 detik sampai 3 detik, maka partnya itu diaktifkan kembali dengan perintah Concolight. Concolight itu supaya si OB atau pemain itu bisa menyentuh kembali bagian atau partisi yang kita tempatkan. Kemudian N, karena dimulai dengan for, maka kita akhiri dengan N4 dan N function. Ya. Kemudian platform ini akan terhubung dengan fungsi lokal yaitu fade. Ini penjelasan dari kode program. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke praktek.